ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwatul kiram, al-aba wal ummahat wal asatidzah hafizakumullah jami'an. Mendidik anak adalah merupakan amanah suci yang memerlukan pendekatan dan demikian pula kasih sayang serta kelemah lembutan. Tidaklah seorang aba tatkala dia mendidik anaknya dipenuhi dengan hal yang demikian ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kemudahan baginya untuk anak-anaknya menerima segala apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh orang tuanya tersebut. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala dan demikian pula Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya metode di dalam mendidik seorang anak, apabila itu semua didasari di atas kelemah lembutan, maka sungguh hal yang demikian ini adalah merupakan faktor utama keberhasilan seorang di dalam mendidik anaknya. Salah satu yang masyhur kita sering mendengar, walaupun di sana para ulama menjelaskan secara khusus yang demikian ini adalah metode di dalam berdakwah, namun masuk pula dalam hal ini berdakwah tidak kepada keluarganya, berdakwah kepada anak dan istrinya, dan demikian pula berdakwah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, murid-muridnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tentang salah satu perangai dan sifat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau berdakwah, di dalam beliau menyampaikan risalah at-tauhid, itu semua didasari di atas kelemah lembutan. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat ke-159, Allah sifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang dipenuhi di atas rahmah, kasih sayang, sebagai nabi yang didasari ketika beliau berdakwah di atas ar-rifq wal lin, kelemah lembutan. Bahkan itu merupakan sebagai tolak ukur berdakwah beliau dan tolak ukur beliau di dalam mendidik anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Begitu lanjutannya tadi.
Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu." Maka dikarenakan rahmat Allah yang Allah telah berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka di dalam engkau menyampaikan dakwah, di dalam engkau mendidik anak-anak dan istrimu. Kau dasari itu semua di atas kelemah lembutan. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad adalah uswatun hasanah, sauri tauladan yang baik, yang semestinya bagi kita untuk mencontoh kepribadian, akhlak, perilaku, tindak tanduk yang ada pada diri beliau. Salah satunya di dalam hal yang demikian. Lintalahu, engkau senantiasa menyematkan sikap kelemah lembutan. Bahkan banyak dikisahkan tentang diri Rasulullah SAW di dalam hadis. Di antaranya disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan betapa bentuk kelemah lembutan yang ada pada beliau senantiasa disematkan. Dinyatakan dalam sebuah hadis, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapati beliau itu melayangkan tangannya terhadap anaknya, terhadap istrinya, bahkan pembantunya sekalipun. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kenyataannya. Bentuk kelemah lembutan yang ada pada beliau. Semarah apapun, sejengkel apapun, walaupun itu kita katakan adalah suatu pelanggaran dalam masalah syariat yang la samahullah dilakukan oleh keluarga kita, misalkan dilakukan oleh anak kita, istri kita, misalkan hal yang demikian ini terjadi. Lihat Rasulullah SAW tidak melandasi itu semua dengan al-jafa, sikap kasar, kaku, seakan-akan memposisikan dirinya sebagai diktator. Apa yang kata abi, apa yang kata bapak, apa yang kata suami, kamu harus turuti. Kalau enggak, habislah kau. Kan gitu ya, istilah orang Medan gitu kan. Nah, karena di Medan jadi bahasanya kita logatnya Medan aja ini. Nanti Jawa nggak tahu pula kan. Nah, tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan terlepas dari itu semua. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, kaku, kasar terhadap mereka, terhadap anakmu, terhadap istrimu, terhadap madumu, terhadap umatmu, lanfaddu min hawlik, niscaya pasti mereka akan lari darimu. Satu contoh saja, misalkan tatkala kita dasari dalam menasehati anak kita, landasannya adalah kekakuan, kekerasan yang ada pada kita. Misalkan contoh saja, anak kita melakukan satu perbuatan yang tidak kita inginkan, perbuatan yang jelek, kemudian kita layani itu semua dengan cara kita melakukan perbuatan yang kasar. Contohnya saja berbuat dengan cara kita memanggil anak kita dengan teriak,
Kasar nggak ya? Kalau Medan enggak ya? Kasar lah ya. Misalkan panggil teriak-teriak, nggak usah dicontoh lah ya. Yang jelas teriak-teriak manggilan. Dan itu ketika dia sampaikan itu di hadapan teman-temannya. Apalagi kalau udah dasari dengan mukanya sudah bentuknya kayak jeruk purut. Ya, bercerut kayak jeruk purut ya kan. Tambah lagi tengoknya, Pak. Kata teman-temannya, Bapak kok udah ngeri kali kayak singa itu. Kan gitu. Otomatis ini anak sudah akan mengeluarkan satu statement yang tidak baik terhadap orang tuanya. Suatu hal yang kemudian dia antipati untuk tidak menerima segala arahan dan bimbingan dari kita, walaupun itu benar. Marah. Walaupun setelah itu dia katakan, cakilan, ini segala macam dinasihati. Dia sudah, hatinya sudah tertutup dulu untuk menerima nasihat. Karena apa? Awalannya sudah dia berikan dengan bentuk kekasaran dia terhadap anak. Bukan di atas kelemah lembutan. Ini metode yang tentunya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda halnya ketika kita menghadapi anak kita tersebut dengan cara kelemah lembutan. Tentunya ini ada pada sikap orang tua yang memiliki sikap al-hilm. Apa itu hilm? Bahasa Indonesianya. Karena dapatnya dari Ustaz Aib. Kalau artinya itu baru tak dapati dari Ustaz Aib. Yang pas dengan pemahaman kita. Al-hilm itu bijak di dalam menyikapi fenomena sosial. Itu bahasa sosiologinya seperti itu. Jadi kalau istilah kita melihat sikon, situasi dan kondisi. Ini anak bersama dengan temannya. Layak nggak kalau misalkan ternyata kita lihat, contohnya misalkan aja ya. La samahullah, kita tidak harapkan hal yang demikian ini. Tapi banyak yang terjadi seperti itu. Kita lihat dia bergaul sama teman-temannya yang tidak baik. Merokok misalkan. Karena anaknya udah besar. Langsung kita datang, tarik, main sikat aja, pangping pangpong, tangan main, kaki main, semua main di hadapan temannya. Tentu hal yang demikian ini menyebabkan akhirnya timbul perasaan yang ada pada anak tersebut. Minimalnya dia nggak akan suka dengan sikap orang tuanya. Minimalnya, maksimalnya dia akan dendam terhadap orang tuanya. Tengok aja Pak, kalau besok udah tua, pijak. Kan itu ya. Itu kalau orang Medan kan gitu istilahnya. Tengok aja Pak. Dan itu terjadi. Jangan kata, wah Ustaz ini ngada-ngada. Siapa bilang ngada-ngada? Terjadi hal yang seperti ini. Apa efeknya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kenapa terjadi hal yang demikian ini? Karena memang awalan ketika di dalam mendidik anaknya itu bukan didasari di atas kelemah lembutan. Istilah tali pinggang, istilah batang lidi, istilah tangkai sapu, ya kan? Itu kalau di Medan biasa. Zaman-zaman kita dulu tahun masih kecil-kecil, tahun 80-an, tahun 90-an, itu makanan sehari-hari. Kan gitu ya? Tapi apakah layak kita lakukan itu semua pada anak kita? Zaman sekarang ini, apalagi Gen Z sekarang ini. Ya walaupun kita mengatakan jazahumullah khairan abana. Dengan tali pinggang kita jadi sekarang seperti ini. Ya kan? Dengan batang lidih kita jadi sekarang seperti ini. Dengan tangkai sapu kita jadi sekarang seperti ini. Tapi apakah itu bisa kita terapkan pada anak kita? Jawabannya tidak bisa. Bahkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua kita itu bukan didasari di atas ilmu. Hanya perasaan, prasangka atau zon daripada orang tua kita layak kita dijadikan seperti itu dalam mendidik. Seperti sapi, kalau mau jalan harus dipukul dulu. Tapi
Tapi tidak demikian Rasulullah SAW didik anak-anaknya. Bukan dengan tangkai sapu, bukan dengan batang lidi, bukan. Apalagi kalau itu di depan orang banyak, di depan teman-temannya. Ketika dia menghadapi hal yang seperti itu terjadi pada anaknya, sekali lagi la samahullah, tarik, panggil baik-baik, tarik saja. Gak usah banyak bicara, karena orang tua kalau udah banyak bicara, remnya belum, ya kan? Orang tua, apalagi kalau dia anaknya langsung depan mata kepalanya, lihat anaknya melakukan kemungkaran, kalau sudah satu pembicaraan aja dipancing, ditambah dua, ditambah tiga, blong remnya itu. Bablas sudah. Gak usah demikian, tarik aja, tarik. Bawa ke rumah, nasihati baik-baik. Kalau kita tidak bisa menasihatinya, suruh istri kita nasihati. Karena anak biasanya lebih dekat pada ibunya. Anak itu lebih penurut dari ibunya. Yang terjadi pada diri kita sendiri seperti itu. Jangan menangani satu kasus yang terjadi pada anak kita itu dengan cara-cara yang kasar. Tidak didasari di atas lemah lembutan. Biasanya yang makhluk halus itu siapa? Bukan jin. Ya, bukan maksudnya istilah itu. Istri kita kan? Istri kita bisa lembut. Yang bisa membuat anak kita menjadi nangis gara-gara pembicaraannya atau penyampaiannya itu adalah istri kita. Tapi lain pula kalau istrinya jadi sama kayak suaminya kan, repot juga kalau gitu ceritanya. Suami sama laki sama bini sama-sama kaku juga, sama-sama kasar juga. Wah, ini berarti kedua-duanya harus diperbaiki dulu. Mindset di dalam mendidik anaknya. Panggil, tarik, nasihati yang baik. Doakan. Runtut dari pembahasan kita pagi tadi. Doakan dia. Yang pertama kali keluar dari lisan kita adalah ittaqillah ya bunai. Takutlah kamu kepada Allah. Bukan takut ente sama saya. Aku nih bapak kau. Macam-macam ku pijak kau. Bukan itu. Tapi ingatkan dia dengan takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Itu cara metode dalam menasihati anak yang baik demikian. Dengan cara yang lemah lembut. Tidak keluar dari lisannya kecuali al-khair. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang mendidik. Ucapan-ucapan yang nanti masuk dan merasuki ke dalam hati dan sanubarinya, yang itu nanti akan menjadi bekal bagi dia ke depan hari. Bapak saya itu bukan orang yang kasar. Bapak saya itu orang yang penyabar. Masuk pembahasan episode. Bapak saya itu orang yang lemah lembut. Kalau menasihati saya, subhanallah, sabarnya, lemah lembutnya. Itu anak. Demikian. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bentuk kelemah lembutan itu senantiasa harusnya ada pada diri. Ayat ini menegaskan bahwa kelemah lembutan adalah kunci keberhasilan di dalam berdakwah. Dan demikian pula ayat ini menjelaskan bahwa kelemah lembutan itu adalah merupakan kunci keberhasilan seseorang di dalam berinteraksi kepada anak-anaknya. Dan demikian pula anak-anak didiknya. Betapa banyak, ya kalau kita mau cek, ya cross check, anak-anak didik yang ketika itu lebih senang dan lebih menempel ya, kepada guru-gurunya yang itu notabene-nya adalah orangnya lemah lembut, tidak banyak bicara, ya. Kalau ngomong ya dia nitiksinya nasihati dia. Berapa banyak yang seperti itu, ya. Ketika datang diingatkan, kamu jangan gitu. Oh iya, tapi kan gak baik. Coba Ustaz tanya sama kamu, ada nggak Rasulullah seperti itu? Dia walaupun gak jawab,
Makanya jangan, kalau kamu ingin jadi orang baik, kalau kamu ingin menjadi anak yang soleh, jangan berbuat masalah di pondok. Lemah lembut. Bentuk-bentuk yang seperti ini diingat. Ya, sebagai kita sebagai seorang guru, ingat pun anak ini. Ingat orang tuamu. Nek, kalau wong Jowo, ini udah bahasa Jawa nih, kita lupa nih bahasanya. Jadi modenya mode Jawa kita pakai. Iling le bapakmu mesake terus golek duit, susah golek duit loh. Paham nih? Paham ya? Paham ya Pak? Paham ya? Golek duit kita mau ke angel loh. Oh coba kira golek duit gampil, wangel. Kue golek duit tinggal kue untuk kamu. Cobalah indahkan ya susah payahnya orang tuamu di dalam mencari uang untuk dirimu, itu indahkan dengan dan apresiasikan dengan kamu berbuat baik di pondok. Ustadz Niki, nggak perlu kamu itu harus begini dan begitu, yang penting kamu akhlakmu baik di pondok itu sudah masya Allah. Wes apik. Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Enggak. Itu saya dulu kayak gitu kalau di tanya Ustadz Arif dulu mainnya tuh. Alhamdulillah banyak kita ambil manfaat dari Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Aib Syafruddin di dalam masalah metode menasehati anak. Ya. Kalau dulu saya terkenal tongkat terbang. Ya Ustadz Arif ya. Tongkat terbang ya. Masya Allah. Tapi itu bukan solusi. Dan itu bukan kelemah lembutan dalam mendidik. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang lemah lembut seperti itu. Menasehatinya dengan yang baik. Mengingatkannya. Gak bisa. Udah diem. Gak sanggup. Cari yang lain yang sanggup. Jangan kita sok bisa. Jangan kita sok sanggup. Misalkan kita sebagai seorang suami. Ya. Melihat anak kita melakukan perbuatan kejelekan misalnya. Nggak sanggup kita untuk menasihati dia dengan cara yang baik, kasihkan ke ibunya. Biar ibunya yang punya kan. Tolong, daripada saya nanti yang emosi, tolong kamu yang menasihati. Kerjasama. Intinya rumah tangga itu benar-benar didasari di atas kelemah lembutan dalam mendidik anak. Jangan ada kekasaran seperti itu. Metode yang baik. Biasanya ya, anak-anak itu kadang kalau kasar itu dari awal, ketika anak kecil itu kita sudah didik dengan cara yang kasar. Maka anak itu pun akan kasar juga nantinya. Tapi kalau dari awal sejak bayi, kita sudah didik dengan cara yang baik, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan marah-marah, dipanggil dengan panggilan yang baik. Coba kita contoh apa yang dilakukan Luqman al-Hakim di dalam memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kalimat apa yang awal dia ucapkan? Ya bunayya. Ya bunayya itu adalah kalimat grammar bahasa Arab yang itu maknanya adalah bahasa yang paling halus di dalam panggilan terhadap anak yang memberikan panggilan. Ya. Kalau bahasanya orang Jawa itu ya bunaya itu pakai itu tadi le. Orang Medan apa? Ustadz orang Medan. Iya orang Medan kita nih apa gimana? Ya saya manggil apa? Kalau saya kan di Jawa jadi saya manggilnya anak ya pakai gitu le. Panggilan atau panggil dengan nama le. Ya bunaya, ya bunaya. Dan dibiasakan pula nanti anak kita untuk memanggil orang tuanya dengan panggilan yang baik pula. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya abadi, ya abadi, ya abadi. Panggilan kesayangan. Panggilan yang didasari di atas akhlak dan kelemah lembutan. Wahai ayahanda.
wahai ibunda. Ya, panggilannya seperti ini. Ya. Ini rahimani wa rahimakumullah. Inilah pentingnya kita di dalam mendasari pendidikan kita, di dalam mendidik anak-anak kita, istri kita di atas kelemah lembutan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lemah lembut. Rafiq, zat yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa kulli atau kulli. Dalam riwayat yang lain, yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah cinta terhadap segala urusan yang didasari di atas kelemah lembutan. Termasuk dalam hal ini pembahasan tentang kelemah lembutan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat lemah lembut, dan sangat mencintai hamba-hambanya yang ketika menghadapi segala urusannya, segala sesuatunya, dia landasi di atas kelemah lembutan, baik dalam berdakwah, baik di dalam bermuamalah, baik di dalam mendidik anak dan istrinya, mendidik murid-muridnya, dan lain sebagainya. Alam rukun, dia landasi di atas kelemah lembutan. Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang seperti ini. Siapa yang tidak mau mendapatkan predikat cinta dari Allah? Kita semua ingin. Apalagi kalau Allah sudah menyematkan rasa cintanya pada diri seorang hamba. Apa kata Rasulullah SAW? Fa idza ahbabtuhu wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijlahu allati tamshi bih. Segala sesuatu tindak tanduk yang dia lakukan, kalau sudah Allah sematkan rasa cintanya pada diri seorang hamba, itu semuanya dilandasi di atas kebaikan dan kebenaran. Apa yang dia lihat semua baik, pasti suatu hal yang baik. Apa yang dia dengar pasti suatu hal yang baik. Itu kalau Allah sudah sematkan rasa cinta kepada seorang hamba. Ketika dia berjalan, apa yang dia titih dari perjalanannya itu pasti menuju hal-hal yang baik. Siapa yang tidak mau yang seperti itu? Namun ternyata ada pada satu perkara yang itu semestinya harus kita, harus ada pada diri kita, yaitu kelemah lembutan. Lemah lembut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan satu kejadian yang dialami oleh beliau secara langsung, yang dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, yang mana kata Ibunda Aisyah, kata perawi mengkisahkan tentang keadaan kejadian yang terjadi pada Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, raqibat Aisyatu ba'iran. Pernah suatu hari Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menaiki seekor unta, ba'ir.
Fakanat fihi sa'ubatu, dan unta itu sulit dikendalikan oleh beliau. Ketika beliau menaiki unta, ternyata unta ini susah untuk dikendalikan. Faja'alat yurabbiduhu, maka ketika itu ibunda kita Aisyah membuatnya jadi berputar-putar. Ya biasa kalau orang kalap kan, ya kita aja kalau bawa motor, kalau motornya susah dikendalikan kan bingung gitu. Ini ibunda kita Aisyah naik unta, untanya susah disuruh jalan, akhirnya malah bukannya berjalan dia putar-putar, berputar terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hal yang demikian ini, beliau mengingatkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Faqala laha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ibunda kita Aisyah, alaika birrifqi, fa inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yanzi'u min syai'in illa syanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya Aisyah, hendaknya engkau bersikap lemah lembut kepadanya. Berlemah lembutlah. Ini kepada hewan ini. Rasulullah mengingatkan ibunda kita Aisyah demikian. Karena sesungguhnya kelemah lembutan itu akan menghiasi sesuatu. Apabila diterapkan itu pada diri, akan menghiasi diri. Dan sesuatu tersebut akan lepas dari apa yang dikatakan sebagai menghiasinya, akan menjadi suatu hal yang jelek ketika sesuatu tersebut tidak didasari di atas kelemahan lembutan. Wala yanzi'u an syai'in illa syah. Tidaklah Allah akan cabut kelemahan lembutan, sesuatu itu dicabut dari keindahannya ketika sesuatu tersebut tidak didasari di atas kelemahan lembutan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut, hatta walaupun itu pada hewan tunggangannya. Hewan tunggangan, bersikap lemah lembut. Ataupun kepada hewan ternaknya, tidak kasar. Terlebih-lebih lagi kalau itu diberlakukan kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, terhadap anaknya, istrinya, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, di antaranya juga murid-muridnya, gurunya, juga demikian, tetangganya juga demikian, dan lain sebagainya. Ini penting harus ada pada diri seseorang, sehingga dia pun akan terhiasi di atas kelemah lembutan tersebut. Orang pun akan menyikapinya dengan sikap yang baik. Apa ada orang lemah lembut terus dibilang, wah itu nggak beres orang tuh. Nah, banyak kisah-kisah para ulama kita yang terdahulu, di dalam beliau berdakwah, beliau landasi itu semua di atas kelemahan lembutan, hatta walaupun terhadap kepada musuhnya beliau sendiri, tidak di atas kekakuan dan kekasaran beliau, tidak mentah-mentah memiliki kedudukan kemudian bersikap semena-mena, tidak demikian, sehingga akhirnya pun diakui oleh musuhnya itu sendiri. Walaupun dia tidak berada di atas agama yang ada pada ulama tersebut. Imam Ahmad contoh. Demikian
sangat dahsyatnya pertentangan yang ada pada waktu itu, secara khusus khalifah yang ada ketika itu. Tapi beliau ladeni, beliau hadapi dengan kelemah lembutan. Sampai beliau meninggal dunia dalam kondisi mereka pun menghormati Imam Ahmad. Nggak ada yang mencela sedikit pun Imam Ahmad dengan celaan-celaan bahwasanya beliau itu kasar, beliau itu diktator, beliau itu begini, beliau itu nggak ada. Mengakui adab dan akhlak yang ada pada Imam Ahmad, perilaku beliau, kelemah lembutan beliau di dalam berdakwah, metodenya diakui baik oleh orang-orang yang mengikuti beliau, berada di atas manhaj dan pemahaman yang ada beliau, ataupun orang-orang yang memusuhi beliau, mengakui akan hal yang beliau. Inilah kelemah lembutan masyarakat. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak pula pandangan para ulama salaf yang menasihati kita akan hal yang demikian. Pentingnya kita landasi itu semua di atas kelemah lembutan di dalam kita berdakwah, dalam kita mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Di antara para ulama yang menjelaskan hal yang demikian ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau membahas berbagai aspek pendidikan anak. Bahkan beliau mengkritik perilaku keras orang tua di dalam menegaskan bahwa pendekatan yang lemah lembut itu adalah merupakan suatu hal yang lebih efektif untuk dijalani di dalam metode mendidik dan mengarahkan anak. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Maulud, Bilah Kabil Maulud, kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah wa anahu ala ma yajibu minas syahwati faqad zalamahu a'zamad-dzulm. Kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengabaikan pengajaran anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat baginya dan dia membiarkan anaknya terlantar dan membantunya dalam memenuhi syahwatnya, maka sungguh ia telah membalimi dengan kezaliman yang sangat besar. Sangat jelas yang disebutkan di sini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kutipan yang disebutkan di sini ya tidak disebutkan tentang masalah kelemah lembutan, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menekankan bahwa pendidikan yang benar adalah tanggung jawab besar yang harus dilakukan dengan bijak oleh orang tua, oleh para mudarrisin, mudarrisat, tanpa dilandasi di atas kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah diartikan termasuk kekerasan. Karena hal tersebut merupakan pengabaian terhadap hak anak untuk dididik dengan cara yang baik. Sebaliknya, pendidikan yang benar-benar harus dilakukan dengan cara pendekatan yang sesuai. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara pendekatan yang sesuai, di mana kelemah lembutan adalah salah satu unsur daripada metode pendidikan tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, terkenal beliau sebagai seorang yang memiliki ketegasan di dalam dakwah. Ibnu Taimiyah juga menekankan, namun di sana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menekankan pentingnya bersikap lemah lembut, walaupun beliau tegas, walaupun beliau keras dalam berdakwah ilallah.
Namun di sana beliau juga menyelipkan dan menekankan pentingnya kelemah lembutan tersebut. Beliau berpendapat bahwa hukuman fisik harus menjadi pilihan terakhir, bukan awal. Ya, apa tadi? Batang lidi, apa lagi? Batang sapu, tangkai sapu ya. Apa lagi itu? Ya main tangan dan lain sebagainya. Itu bukan keputusan awal di dalam mendidik anak. Hukuman fisik itu bukan keputusan awal atau hukuman awal di dalam kita mendidik anak kita. Bahkan itu malah merupakan pilihan terakhir. Dengan tujuan mendidik bukan melampiaskan amarah. Nah, ini yang kadang kebablasan di sini. Dalam mendidik anak, tapi emosinya yang didahulukan. Setan masuk di situ. Setan bermain di situ. Seakan-akan kita melakukan sesuatu yang hak di dalam kita mendidik anak dengan cara yang kasar, dengan cara memukul, dengan cara hal-hal yang tidak baik ini tadi. Hingga akhirnya bukannya ma'ruf yang kita tampakkan kepada mereka, justru sebaliknya kemungkaran. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wala yadribuhu darban mubarraha wala yashtumuhu wala yusabbibuhu bima yujibu fasada nafsihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, janganlah ia memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Kalau seandainya memang itu sudah merupakan keputusan yang final. Tapi yakin insya Allah kalau anak-anak sekarang itu tidak demikian. Dan janganlah ia mencaci atau mencelanya dengan sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Lisan. Hati-hati lisan. Ya. Anak itu lebih sakit hatinya kalau orang tua memberikan statement yang tidak baik kepada anak tersebut dalam bentuk ucapan-ucapan lisan yang jelek. Akan berbekas dalam hatinya. Dan itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Sampai tuanya dia. Sampai dewasa dan bahkan sampai tuanya dia akan dia ingat selalu ucapan-ucapan kejelekan yang dilontarkan oleh orang tuanya, yang dilontarkan oleh gurunya terhadap diri. Pasti. Ini yang menyebabkan ini yang dimaksud oleh beliau, menyebabkan kerusakan fisik. Kerusakan yang ada dalam jiwanya. Kalau fisik mungkin dalam bentuk dia memukul, kan gitu. Ya. Ataupun yang semisalnya. Ini kalau dalam bentuk jiwanya itu dia ucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Dia lontarkan kepada anak tersebut. Ini warfidin rahimanu. Biasakan sekali lagi. Sebagaimana kita sampaikan pada pembahasan yang tadi pagi. Untuk mengawali di dalam menasihati anak itu dengan doa. Assalamualaikum. Hadakallah. Allah yahdi. Saat marah-marahnya Allah yahdi. Jangan apa naudzubillah min dzalik. Enggak layak seorang guru terlebih-lebih ataupun yang namanya orang tua punya sikap seperti centeng pasang, kotor lisannya, jelek ucapannya, dan tanpa dia sadari ketika dia melakukan hal yang demikian ini sudah mengajarkan anaknya untuk mengikuti orang tuanya. Yang itu nanti akan dia ulangi lagi. Ya. Rekaman anak, apalagi kalau masih kecil, rekaman itu nggak akan bisa hilang. Itu nanti akan terlontarkan besok. Entah itu terhadap anaknya nanti kalau dia sudah dewasa, atau mungkin kembali kepada orang tuanya. Dia balas orang tuanya demikian. Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu alaihi. Ini kepada fiddin rahimanu rahimakumullah. Hati-hati kata Nabi. Perhatikan metode kita di dalam mendidik anak. Kedepankan sikap kelemah lembutan ini tadi.
Asy-Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan, yang mana beliau sebagai ulama kontemporer yang diakui, dia sangat menekankan pendekatan dengan hikmah dan kelemah lembutan di dalam mendidik anak. Beliau menjelaskan bahwa mendidik anak dengan kekerasan hanya akan menimbulkan kebencian pada diri anak terhadap sang pendidik atau terhadap orang tuanya. Kata beliau, fa innal qaswata fi tarbiyatil auladi tuaddi ila amrain. Kata beliau Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya kekerasan di dalam mendidik anak akan berujung pada dua hal. Akan berujung pada dua hal. Yang pertama, kata beliau, imma an yanfiral waladu minal abi wa imma an yusbiha al waladu hamilan wala harakata lahu. Kata beliau, bisa jadi yang pertama, anak ini akan lari dari dirinya, dari orang tuanya, dari orang yang mendidiknya, karena perbuatan kaku dan kasar yang dilakukan oleh orang tuanya atau pendidik. Atau yang lebih parah daripada itu, anak ini akan menjadi malas, membangkang, tidak ada rasa semangat hidup, seakan-akan aku kabeh sih disalah ke, pokok salah ini anak-anak sering ini. Apa-apa salah, apa-apa nggak boleh. Anak kita pasti akan mengatakan demikian. Tapi kalau dia diiring kepada pemahaman di dalam dia melakukan perbuatan kejelekan itu, digiring kepada pemahaman yang benar, diingatkan, le ini nggak baik. Kamu itu kalau seperti ini nih, kamu akan seperti ini. Dia akan paham. Tapi berbeda halnya kalau sudah diawali dengan kekerasan, dengan cacian, makian, dia pasti akan mengingatnya itu caci makinya. Dia akan masih mengingatnya itu kekerasannya, bukan yang disampaikan setelahnya. Itu anak-anak seperti itu. Setelahnya hilang sudah. Mau dikasih dalil sak kontainer, tetap nggak akan masuk itu anak. Kalau sudah awalannya dia mulai dengan kekerasan, awalannya dengan jamak, awalannya dengan kaku, ucapan kasar terhadap anak tersebut, rusak mentalnya, menjadi malas, bosan hidup dia, apa-apa aku salah, atau bahkan sampai mentalitasnya jadi rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga secara kesimpulan banyak sudah kita bawakan ucapan-ucapan atau yang pertama kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis-hadis Rasulullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga aqwal para ulama. Secara kesimpulan bahwa seluruh pandangan ulama terkait hal yang demikian ini dari generasi ke generasi secara konsisten menunjukkan bahwa kelemah lembutan sifat ataupun sikap arif adalah prinsip yang fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap orang tua, dan demikian pula para modernisin di dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Ini yang pertama. Kemudian mendidik anak dengan kelemah lembutan adalah metode yang paling efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pandangan para ulama salaf, diantaranya juga Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, sejalan itu semua dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan jauh dari kekerasan. Itu kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama kepada kita terkait dengan metode mendidik anak. Ar-rifqu wal
jalanilah itu semua dengan kelemah lembutan. Wallahu a'lamu bishawab. Dan bidin rahimahullah. Sekali lagi bukan karena anak lebih alam dibanding antum sekalian. Memang ini perlu untuk kita sampaikan karena betapa pentingnya pendidikan ketika itu semua didasari di atas kelemah lembutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus dalam metode mendidik, senantiasa kita jalani di atas kelemah lembutan, dan Allah jaga anak-anak kita, anak-anak didik kita dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.